Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherly, NIM 2402010102504 dari kelas MJ802. Hari ini akan memaparkan tentang proses intelijen bisnis dan tantangan menghadapi era digitalisasi. Latar belakang masalah adalah perusahaan menghadapi tantangan dalam mengintegrasi berbagai teknologi, mengolah keamanan, menganalisis volume data yang besar, mengambil keputusan berbasis data secara cepat dan tepat, serta beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Kemudian, intelijen bisnislah yang menjadi kunci untuk membantu perusahaan mengubah data mentah menjadi informasi strategis di era digital ini. Studi kasus yang akan dibahas adalah transformasi digital Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang juga menghadapi tantangan dalam transformasi digital. Tantangan utama Bank Mandiri adalah bagaimana mengubah volume data besar menjadi insight yang actionable untuk meningkatkan layanan nasabah sekaligus menjaga keamanan dan kepatuhan. Identifikasi masalah dalam studi kasus adalah yang pertama, infrastruktur data yang terfragmentasi, kedua, kebutuhan analitik real-time, ketiga, keamanan dan kepatuhan data, keempat, keterbatasan sumber daya manusia. Nah, intelijen bisnis merupakan sekumpulan teknologi, aplikasi, dan praktik yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengintegrasi data, menganalisis data, menyajikan informasi, serta mengubahnya menjadi wawasan yang actionable. Dalam konteks kasus Bank Mandiri, intelijen bisnis menjadi fondasi yang untuk mengintegrasi data dari berbagai saluran dan mengubahnya menjadi insight yang dapat meningkatkan layanan dan keamanan. Komponen utama pada intelijen bisnis adalah data warehouse, seperti pada Bank Mandiri mengintegrasi data dari core banking, CRM, dan saluran digital. Kemudian pelaporan. Pada Bank Mandiri, laporan kepatuhan, regulasi, dan performa bisnis. Kemudian data mining. Pada Bank Mandiri menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi fraud dan personalisasi. Kemudian alat analitik. Pada Bank Mandiri, dashboard untuk memantau performa produk dan pelayanan. Kimball dan Ross menekankan bahwa data warehouse merupakan fondasi utama dalam implementasi intelijen bisnis, karena hal ini memberikan dasar yang solid dalam melakukan analisis berbagai data yang mendalam. Tahapan dalam intelijen bisnis berupa pengumpulan data, pengolahan data, serta penyajian informasi. Peran data teknologi dalam intelijen bisnis. Seperti yang kita ketahui, Bank Mandiri juga menghadapi tantangan dalam mengelola volume transaksi mereka yang besar, karena volume jumlah data yang sangat besar, kemudian kebutuhan pemrosesan real-time, serta berbagai jenis data yang ada pada Bank Mandiri. Bank Mandiri juga memungkinkan untuk mendeteksi fraud real-time berdasarkan pola transaksi, kemudian segmentasi nasabah untuk personalisasi layanan, prediksi kebutuhan nasabah dengan menggunakan big data. Cloud computing dan IoT dalam intelijen bisnis. Cloud computing dimanfaatkan pada Mandiri untuk mengelola lonjakan transaksi tanpa investasi infrastruktur yang besar. Kemudian, Bank Mandiri juga memanfaatkan IoT untuk pemantauan keamanan ATM dan optimalisasi layanan. Kemudian, Bank Mandiri juga menggunakan tools perangkat Luna BI untuk menganalisis performa produk dan mengidentifikasi peluang bisnis. Tantangan apakah yang dihadapi oleh Bank Mandiri? Yaitu seperti serangan cyber, kebocoran data, serangan DDoS, serta advantage persistent threats yang sulit dideteksi. Kemudian, Bank Mandiri perlu menerapkan enkripsi data end-to-end untuk melindungi informasi sensitif, kemudian sistem deteksi anomali berbasis AI, kemudian multi-factor authentication, kemudian audit keamanan berkala. Nah, tantangan teknologi dalam implementasi intelijen bisnis adalah, yaitu yang pertama mengelola volume data yang besar, kemudian kualitas dan integrasi data, kemudian analisis real-time, serta keterbatasan sumber daya manusia. Strategi mengatasi tantangan dengan intelijen bisnis, yaitu arsitektur BI terintegrasi. Untuk Bank Mandiri, hal ini berarti implementasi data lake untuk menyimpan data terstruktur dan tidak terstruktur, penggunaan Apache Kafka untuk streaming data real-time, kemudian implementasi data warehouse, kemudian analitik canggih, di mana penerapan teknologi analitik canggih ini untuk mengelola dan menganalisis data secara efektif, seperti penggunaan machine learning, analitik prediktif, serta natural language processing. Kemudian, keamanan data terpadu, di mana implementasi sistem keamanan data yang komprehensif seperti enkripsi data end-to-end, sistem deteksi anomali berbasis AI, data masking untuk melindungi informasi pribadi nasabah. Cloud computing dan IoT dalam intelijen bisnis. Solusi teknologi di atas menunjukkan tingkat kesiapan implementasi dan estimasi dampak bisnis untuk Bank Mandiri, di mana keamanan data terpadu memiliki tingkat kesiapan implementasi tertinggi yaitu 90%, sedangkan analitik real-time dan keamanan data terpadu memiliki estimasi dampak bisnis tertinggi yaitu 95%, serta personalisasi berbasis AI masih memerlukan pengembangan lebih lanjut dengan tingkat kesiapan implementasi 65%. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pentingnya keamanan data, di mana perlindungan data dan privasi harus menjadi prioritas dalam strategi digitalisasi perbankan dengan penerapan kebijakan keamanan yang lebih kuat dan sistem deteksi ancaman yang efektif berbasis AI dan machine learning.
Kemudian, integrasi sistem. Pentingnya integrasi sistem dan standarisasi data untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam analisis intelijen bisnis dapat diandalkan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat di seluruh lini bisnis perbankan. Kemudian, investasi infrastruktur, di mana investasi dalam infrastruktur dan teknologi canggih sangat penting untuk mengelola big data perbankan serta memaksimalkan potensi data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis dan personalisasi pelayanan. Yang terakhir, teknologi AI dan ML, di mana penggunaan teknologi AI dan ML dapat meningkatkan efektivitas sistem intelijen bisnis perbankan, membantu untuk mendeteksi tren dan ancaman lebih awal, serta memberikan wawasan yang lebih relevan dan terkini untuk pengembangan produk dan layanan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah terbagi dua, yaitu rekomendasi umum dan rekomendasi khusus. Yang pertama, pada rekomendasi umum, yaitu adopsi pendekatan bertahap, kemudian pengembangan kapabilitas internal, kemudian arsitektur terbuka dan skalabel, kemudian kolaborasi bisnis TI. Kemudian rekomendasi khusus berupa platform data terpadu, analitik real-time, security by design, dan innovation lab. Sekian paparan dari saya, terima kasih.